Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zaitin Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah, tadi Ustadz udah bilang nih bahwa rapatnya nih belum selesai nih. Kita tutup dulu rapatnya karena belum menemukan ide bagaimana cara memanggil para jamaah nih untuk sholat berjamaah bareng di masjid. Ya. Nah, akhirnya besok mau rapat lagi gitu Ustadz Besok ya? rapat lagi. Rapat lagi nih Ustadz. Baik, silakan lanjutin Ustadz. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini betapa menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan sosok yang otoriter gitu. Mestinya kan bisa aja sholat manggilnya begini aja gitu kan, bisa sebenarnya Iya, kan. betul. Sahabat juga nggak ada yang bakal protes kan, Nabi gitu. Iya, Tapi tidak begitu ternyata Rasulullah. Rasul lebih mengajak para sahabat untuk berdiskusi musyawarah ya. Oh, Nah, itu karakter pemimpin. Yang ini sebenarnya Rasul sedang mengajarkan pada sahabat-sahabatnya yang kelak akan menggantikan beliau sebagai pemimpin kan. Nanti ada Abu Bakar, nanti setelah itu ada Umar, nanti ada Iya. Utsman, nanti ada Ali dan seterusnya. Beginilah cara orang menjadi pemimpin gitu mestinya. Nah, besoknya ketika Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk rapat lagi untuk menentukan bagaimana cara memanggil orang untuk sholat berjamaah, datanglah sahabat Abdullah bin Zaid pagi-pagi ke Rasulullah. Ya Rasul, tadi malam saya mimpi. Apa mimpimu? Saya dikelilingi oleh seseorang, terus orang itu sambil berucap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Azan itu. Lafaz azan. Nah, terus nggak lama datang Umar. Kata Umar, saya persis mimpi sama seperti itu. Ya. Jadi ternyata kata para ulama, sahabat yang mimpi dengan mimpi yang sama itu adalah dua, Abdullah bin Zaid dan Umar bin Al-Khattab, yaitu tentang bagaimana cara mestinya mengumpulkan orang, bukan dengan meniup trompet, bukan mukul kentongan, bukan dengan cara menghidupkan api seperti Majusi, tapi dengan melafalkan azan. Nah, maka setelah itu kata Rasulullah SAW, oke, ya, karena ini ada dua orang yang mimpi, yaitu Abdullah bin Zaid dan juga Umar bin Al-Khattab. Langsung Abdullah bin Zaid, kau masih ingat lafalnya kan? Masih ingat. Langsung dipanggil Bilal, sini Bilal. Nah, tolong Abdullah bin Zaid ajarkan kepada Bilal lafal azan itu. Maka diajarkan kepada Bilal, Bilal lah kemudian yang mengumandangkan azan itu. Oh, gitu. Jadi bukan Umar, bukan Abdullah bin Zaid, tapi Bilal. Kenapa Bilal? Suaranya lebih merdu, lebih enak. Oh, jadi gitu. kalau azan itu memang dipilih yang suaranya lebih enak ya. Lebih enak ya. Nah, jangan supaya serak semua. Allahu Akbar, Allah. Orang ada lari di masjid. Yes. Tapi itu memang baru pertama kali azan ada pas itu. Itu di situ. Oh. Jadi selama di Mekah nih 13 tahun, para sahabat sholat itu nggak ada azan, belum ada. Hijrah ke Madinah, ini di kurun 2 tahun pertama tadi itu baru muncul azan itu. Jadi sebelumnya nggak ada. Oh, karena lewat mimpi ya? Nah, itu lewat mimpi. Pertanyaannya, kenapa Umar yang mimpi sama Abdullah bin Zaid? Kenapa nggak Rasul? Nah, itu dia Ustaz. Saya mau nanya itu. Kenapa ya sahabat Umar dan Abdullah bin Zaid? Pertama tadi karena mereka memiliki hati yang bersih itu. Sehingga mereka lebih mudah mendapatkan tadi itu. Kalau dalam kita bahasa kita wangsit lah ya. Ya, kalau Nabi kan wahyu kan. Kalau sahabat ya ilham sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ke sahabat lah, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena pertama kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti Nabi yang akan mengajarkan azan itu. Sementara azan itu adalah manggil orang untuk sholat. Nabi tugasnya itu adalah menjadi pemimpin sholat. Jadi bukan manggil orang sholat, Nabi itu pemimpin sholat, jadi imam. Nah, pemimpin begitu. Jadi seorang pemimpin itu dialah yang jadi imam sholat. Maka nanti setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar, kita ceritakan kemarin, Abu Bakar yang imam sholat. Beliau pemimpin umat Islam, beliaulah imamin sholat. Nanti Umar gitu juga. Umar bin Khattab dialah jadi pemimpin, dia juga ngimamin sholat. Gitu. Pastinya begitu. Jadi ketua RT, dialah imam sholat. Ketua RW, dialah yang imamin sholat. Lurah, dialah yang imam sholat. Mestinya begitu gitu ya. Oh, gitu. Itu satu. Yang kedua, dalam lafal azan itu ada syahadat. Bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Gak mungkin dong Nabi Muhammad bersaksi buat dirinya sendiri. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Kan dia Muhammad. Gitu. Iya, benar. Maka itu Allah tidak hadirkan mimpi ke Rasulullah, tapi kepada para sahabat. Supaya ngajarin sahabat dan kita semua itu yang bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, yang ketiga kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu itu,
kenapa bukan Rasul yang mengajarkan azan, yang mengumandangkan azan, dan bukan Rasul yang memimpi azan? Karena kalau azan itu kan sebenarnya artinya memanggil, Seruan, ya. seruan, panggilan orang supaya datang sholat. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau sudah manggil orang nggak datang, dosa orang itu. Jadi misalnya nih, bro, abis ini makan ke rumah saya ya. Yang orang-orang dikasih tahu tuh nggak datang ke rumah Rasul, berdosa dia. Oh gitu, Ustaz. Meskipun dia ajak untuk makan. Oh. Makanya sahabat kalau udah diundang makan nggak ada yang absen. Apalagi undangnya makan, emang nggak absen sih. Ya Allah. Nggak, tapi kalau memang kalau kita diajak sama Rasul nih, terus Iya. kita nggak ngikutin, itu dosa jatuhnya? Dosa dia, kena azab bisa. Kena azab. Jadi kalau Rasul sudah manggil, sudah ngajak, kena azab. Itu karenanya banyak hadis ya, kayak Hudzaifah al-Yamani itu lagi jalan, terus Rasul lewat, naik keledai. Jadi kalau dulu kan kendaraannya keledai, unta, kuda gitu ya. Iya. Ya, keledai motor-motor mesin patak lah kalau kita. Iya. Ah itu dipanggil, Hudzaifah, ayo ikut bonceng. Nggak enak masa Rasul yang nyetir, kita dibonceng kan, nggak sopan banget nih. Cuman karena takut diazab, takut berdosa, ikut naik. Cuma naik paling 5 meter, habis itu turun lagi. Gitu. Oh ya Allah. Umar juga begitu. Umar, ayo naik. Umar badannya tinggi besar. Kuda aja kaki nyengser. Apalagi cuman keledai kan. Waduh gimana nih. Cuman karena Rasul yang ngajak mau gimana gitu. Iya. Kalau nggak datang bisa berdosa. Jadi bukannya pakai kaki keledai, kaki Umar yang dipakai. Jadi kalau Rasul yang azan, terus ada orang Muslim nggak datang, mereka semua berdosa itu yang nggak datang. Masya Allah. Nah, maka azan bukan Nabi yang memimpikan para sahabat. Jadinya kalau ada azan kita nggak datang, alhamdulillah kita nggak dosa. Iya, Cuman malu aja ya kalau nggak datang. Ya. Karena itu panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh gitu, Ustaz. Dan akhirnya Bilal yang ditunjuk, Ustaz, ya? Bilal lah kemudian ditunjuk untuk mengumandangkan azan. Nah ini di sini menunjukkan betapa Umar bin Al-Khattab adalah pribadi yang memiliki kebersihan hati, yang itu mimpi disampaikan kepada beliau dan juga Abdullah bin Zaid. Tapi memang Abdullah bin Zaid yang menceritakan ke Rasulullah. Jadi yang menyampaikan, bukan Umar bin Khattab. Kenapa begitu? Sebagian mengatakan ini ketawaduan Umar. Ya, jadi kalau datang langsung, Rasul saya mimpi nih gitu. Jadi ngerasa ini apa namanya? Kok gue kayak hebat banget gitu. Oh iya. Nah, itu ketawaduan Umar. Karena Umar itu, beliau itu selalu belakangan. Jadi kalau rapat nih, ada usulan apa itu, sejak di Mekah itu, jadi kalau kumpul pemimpin-pemimpin Quraisy itu, Umar hadir di situ, nggak pernah langsung usul apa gitu. Dengerin, semua orang udah pada ngomong, udah semua nih ngomong nih, Umar baru ngomong. Biasanya tuh Umar itu idenya itu paling cemerlang dibandingkan semua yang udah pada ngomong itu. Gitu biasanya. Gitu. Jadi nggak mentang-mentang punya ide cemerlang, nggak usah ngomong yang lain, gue jago aja gitu. Itu kan arogan ya. Iya, nah, betul, karakter itu ada pada Umar bin Khattab dari sejak zaman jahiliyah belum masuk Islam sampai beliau sudah masuk Islam. Jadi kalau rapat-rapat itu Umar itu belakangan ngomongnya. Nah, ini kan rapat tadi menentukan azan itu. Umar nggak langsung mentang-mentang dia mimpi, Rasul, udah kelar nih urusan nih. Saya udah mimpi tadi malam begini-begini. Enggak. Jadi beliau nunggu, jangan-jangan Abu Bakar juga mimpi gitu. Jangan-jangan Hamzah juga mimpi. Nah, masa saya mendahului Abu Bakar dan Hamzah gitu. Beliau sangat menghormati sahabat-sahabat besar ini. Ternyata dari semua itu yang mimpi Abdullah bin Zaid gitu. Nah, itu sifat ketawaduan Umar. Kita mesti belajar tuh. Iya. Meskipun beliau itu banyak ayat turun sesuai dengan idenya, bahkan tadi mimpi itu diberikan kepada dia, tapi tidak membuat beliau jumawa. Nah, meskipun orang takut, bahkan kata Rasulullah, jangankan orang, setan aja ngibrit ketemu Umar, tapi itu tidak membuat beliau jumawa. Nah, kita belajar ketawaduan, kerendah hatian kepada Umar bin Khattab. Insya Allah ya. Nah, ini sahabat yang mulia, beliau cerdas, cemerlang, maka oleh Nabi SAW selalu dijadikan sebagai penasehat penyeimbang. Jadi Rasul minta nasihat pendapat dari Abu Bakar, dan beliau juga minta pendapat dan nasihat dari Umar bin Khattab. Ini dua ini selalu mendampingi Rasul SAW. Karena jadi penyeimbang. Penyeimbang pendapat. Karena kalau Abu Bakar saja, ya mungkin cenderung agak soft ya kan, agak lebih inilah lebih gitu, bijaksana, lebih bijak. Nah, kadang butuh juga sifat yang mesti keras nih, mesti kondisinya yang enggak, kita harus begini. Nah, itu mesti ada itu. Iya benar. Jadi jangan terlalu lemah, juga jangan terlalu frontal. Nah, tengah-tengah ini. Bagaimana menghasilkan tengah-tengah setelah kita bisa membandingkan dua ini? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika perang pertama dalam Islam, itu perang Badar,
yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta pendapat ya dua ini, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sampai kemudian akhirnya sampailah pada kesimpulan kita hadapi mereka. Orang kafir Quraisy itu jumlahnya sampai seribuan, ada yang mengatakan 950 orang. Umat Islam jumlahnya cuma 300-an, ada yang mengatakan 313, 315, 300-an lah ya. Kalah jauh kan jumlah ini. Nah ini bagaimana kita bisa mengalahkan yang 1.300 orang mengalahkan 1.000? Berarti kan satu harus mengalahkan 3 kan minimal. Iya, 1 banding 3. 1 lawan 3 itu. Waduh, 1 lawan 1 aja kadang-kadang kita jiper. Lagi 1 lawan 3. Iya. Maka ada strategi. Gimana caranya? Ini kita harus song-song kaum kafir Quraisy, jangan sampai mereka datang ke sini. Kita song-song, cari satu tempat di mana kita bisa mendapatkan kekuatan. Apa itu? Sumur. Karena di sana itu kan susah air ya. Nah ini dari Mekah ini melakukan perjalanan antara Mekah Madinah kan kurang lebih 500 kilo. Nah ini tidak ada air, terus padang pasir, gurun, gersang dan sebagainya. Lalu perang, wah ini bisa capek udah melakukan perjalanan. Maka diambillah opsi di tengah-tengah. Di situ ada sumur Badr namanya. Jadi Badr itu nama daerah, di situ ada sumur. Nah, ada air di situ, sumber mata air. Maka kata Umar dan Abu Bakar, ya Rasul, gimana pun caranya kita harus sampai lebih dulu di Badr itu. Jadi air kita yang menguasai. Gitu. Sehingga pasukan kita jalan dari Madinah ini sampai ke situ dapat minum asupan makanan. Mereka di sana udah kehausan. Nah, mohon maaf ya, orang bisa nahan lapar tapi susah nahan haus Mas. Betul Ustaz. Makanya kita minum dulu nih. Oh iya, silakan Ustaz, silakan Ustaz. Mantap ini Ustaz kopinya Ustaz. Silakan. Masya Allah. Masya Allah. Orang kalau kurang air, kurang minum, kurang fokus. Makanya kan kalau bulan Ramadan kalau sudah masuk waktu asar itu udah mulai berasa tuh karet gelang sama mie goreng itu mirip-mirip. Iya. Fokusnya sudah mulai berkurang. Maka ini yang diatur strategi ya oleh Umar dan Abu Bakar. Dan ada sebagian yang menyebut meskipun Rasul itu panglima perangnya, tapi untuk ngatur strategi berperang itu adalah Umar bin Khattab. Oh, pakai strateginya Umar. Strateginya Umar. Ya, Umar bin Khattab yang ngatur strategi. Bagaimana itu? Pertama, jumlah sedikit, musuh banyak. Itu diatur jangan semuanya langsung nyerang. Jadi separuh dulu. Nah, separuh lagi, sisa separuh ini itu masuk nanti 10, masuk 10 atau berapa puluh orang maju ke depan, yang di belakang ini yang udah lelahan mundur ke belakang. Nyimpen tenaga. Nanti masuk maju lagi begitu. Jadi musuh lihat ini kok nggak bisa habis, datang lagi. Padahal dia cuma gini aja atau rolling aja. Gitu. Tapi strategi itu nggak kepikirkan tuh sama orang-orang kafir Quraisy atau orang musyrik ya. Selain itu, Umar bin Khattab selain beliau itu menyerang musuh yang pentolan-pentolannya itu diantaranya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal, Umar langsung yang menghantam itu. Ya, sampai terluka muka beliau terkena sayatan pedang itu. Padahal itu temennya kan ya Ustaz ya? Dulu ininya CS-an gitu ya. Cuma memang lebih tua Abu Jahal. Jadi pamannya lah ya. Iya. Paman jauh lah gitu. Dibandingkan Rasul aja Umar kan lebih muda. Umar dengan Rasulullah itu selisih umurnya kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Jadi 13 tahun. Rasul menerima wahyu usia 40 tahun, Umar masih 27 tahun. Ya, kayak teman-teman ini lagi sedang iya. Ini belasan kali Ustaz enggak? Belasan. Jadi mengatur strategi itu selain berperang Umar bin Khattab itu beliau itu menyemangati. Jadi sambil perang itu mulutnya itu nggak berhenti gitu. Kita berada di jalan yang benar, kita mendapatkan syahid terus gitu. Kalau kita kan berantem itu kan mulut nggak diem juga, tapi kan ngata-ngatain musuh. Iya benar, ngomongnya enggak aja. Enggak aja gitu. Wah aja seterusnya. Umar enggak. Umar itu sambil perang, sambil memayunkan pedang, sambil menyerang musuh, itu teriak memberikan motivasi kepada semua orang. Iya, jadi semangat Jadi semangat terus. Jadi merasa, ini kita disemangati terus nih. Iya bener nih. Yang lain dengerin aja. Dan Umar kan suaranya lantang. Karena badan tinggi besar. Nggak perlu pakai toa. Nggak perlu pakai speaker. Orang denger gitu. Kita berada di jalan yang hak. Kita berada di jalan yang benar. Kalau kita mati, kita mendapatkan surga. Kalau kita menang, kita mendapatkan ghanimah. Terus begitu kan. Yang kita bela adalah manusia yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya. Jadi orang itu termotivasi. Masih. Dan Umar itu kelebihan. Karena beliau jago ya. Maksudnya. Biasa berperang itu. Jadi kalau udah ketemu musuh, kalau kita kan kalau jarang berantem kan fokusnya ke sini doang gitu ya. Kalau Umar enggak, dia sambil nyerang musuh ini, dia mata itu sambil keliling lihat nih. Ini mana yang sedang lemah, mana yang terpojok gitu. Misalnya nih, dia sudah ngabisin ini, itu ada yang terpojok, dia bantu ke sana. Gitu. Serang sini lagi. Ini bantu sini. Umar itu lebih banyak mobilenya gitu. Kemana-mana jadinya. Kemana-mana jadinya. Sehingga mereka merasa
saya dibela Umar, kayak Umar di mana-mana nih gitu. Iya, iya, Saya iya. dibela juga, saya juga gitu. Ah, itu membuat pasukan umat Islam meskipun jumlahnya sedikit, tapi mereka selalu merasa kuat. Karena di Oh, Masya samping Allah. dia ada Umar. Jadi lagi Iya, iya. ngadepin musuh ini, tenang, ntar juga kalau gua kalah Umar datang belain gitu. Iya, iya, iya. Itu yang Masya membuat umat Allah. Islam meskipun jumlahnya cuma 300-an tapi bisa menaklukkan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 950 sampai 1000 orang. Hmm. Nah, sampai terbunuhlah dari kaum kafir Quraisy itu sampai 70-an. Ada yang mengatakan 60-an, ada yang mengatakan 70-an yang terbunuh. Dan yang tertawan juga 70-an. Kalau umat Islam yang terbunuh paling 13 atau 14 orang aja. Oh, nggak terlalu banyak Dari ya. 300 orang lawan 1000 orang, yang terbunuh cuma belasan, 14 atau 13 orang atau 14 orang lah yang terbunuh. Ya, Masya Allah. luar biasa tuh. Luar biasa. Dan mereka akhirnya sisanya mundur nih Ustaz ya? Kaum kafir Quraisy ya Iya. lari kabur, tunggang langgang, tikang pukang apa segala macam. Oh. Kalah mereka, meninggalkan harta-harta mereka. Jadi orang kita pernah ceritakan, orang-orang dulu itu kalau perang dia bawa unta buat persediaan makanan, bawa kuda, bawa keledainya, terus bawa barang-barang, bawa makanan, bawa senjata. Begitu kalah itu semua ditinggal. Nah, inilah yang jadi namanya harta rampasan perang Harta atau rampasan ghanimah gitu. Masya Allah. Nah, itu betapa cerdiknya ya Umar bin Khattab mengatur siasat. Beliau diberikan amanah untuk memimpin pasukan itu dengan strategi yang tidak terfikirkan. Padahal kaum muslimin ini, para sahabat ini, mohon maaf ya, kebanyakan adalah mantan budak yang secara status sosial rendah, tidak terbiasa berperang, bukan orang-orang yang terlatih. Sementara orang kafir Quraisy kebanyakan mereka adalah kaum bukan budak lah ya. Mereka adalah orang-orang yang biasa berperang, mereka bisa berlatih, mereka punya segala macam gitu. Tapi bisa nih kaum budak yang stratanya rendah, kaum rendahan, kaum yang termarginalkan bisa mengalahkan orang-orang itu. Nah, itu tadi karena strateginya betul luar biasa. Sampai akhirnya tertawanlah 70, ada yang mengatakan 60 ya, antara 60-70 orang lah tertawan, jadilah tawanan perang. Dibawalah ini tawanan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah, ini baru pertama kali terjadi perang yang begitu dahsyat dan pertama kali Rasul punya tawanan perang. Maka kemudian Rasul nggak tahu nih, ini apa yang harus kita lakukan sama tawanan perang ini. Nah, Akhirnya diskusi lagi. disitulah musyawarah lagi. Musyawarah lagi. Rapat lagi. Maka Nabi SAW minta pendapat para sahabat. Nah, yang pertama kali diminta tentu adalah Abu Bakar. Ya, meskipun secara tidak langsung, Abu Bakar bagaimana pendapatmu? Tapi Abu Bakar tahu, beliaulah yang dituakan. Maka beliau mengusulkan, ya Rasul, udahlah kita maafin aja. Ya, mereka ini biar bagaimanapun adalah saudara-saudara kita. Mereka ini adalah orang-orang yang dulu ya teman kita berbisnis, teman kita main, teman kita dagang, dan seterusnya. Jadi udahlah, nggak apa-apa, bebasin. Cuman mereka bebas dengan tebusan. Ya, mereka bayar sekian uang yang nggak bisa nebus dengan uang, maka mereka mengajarkan anak-anak kita belajar baca menulis ya. 10 orang gitu. Nah, tapi Umar berbeda pendapatnya. Wah, gimana tuh Ustaz? Gimana tuh pendapat Umar? Kata Umar, ya Rasul, cari orang dari tawanan itu yang paling dekat dengan saya, biar saya tebas lehernya. Ya Allah. Dari semua tawanan itu, ya Rasul, cari yang terdekat kerabat dengan Abu Bakar, biar Abu Bakar yang menebas lehernya. Oh, ngeri itu. Ya Allah. Ustaz, ini sebenarnya Jadi kira-kira gimana nih Rasul itu iya, pendapat makanya siapa itu ya? saya penasaran nih Ustaz, tapi waktunya udah nggak cukup lagi Oh, nih itu Ustaz. ya, Masya Iya Allah. Ustaz, nanti kita terusin di next episode ya Ustaz ya. Siap, insyaallah. Baik, Sobat Muslim, waktu yang kita untuk berpisah nih. Jangan lupa bagi Sobat Muslim, ajak temannya, saudaranya, semua kerabatnya untuk nonton Share It ya, karena banyak ilmu yang bermanfaat banget di Share It ya. Baik, saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim, mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.